Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Jumadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon yang pada season ini akan melakukan supervisi pendidikan di kelas bersama Kang Sejawat. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir rekan saya Puji Madidiara, guru kelas 4 ya Bu ya, kebetulan kurikulum Merdeka nih kelas 4 nih, yang alhamdulillah berkenan untuk kita coaching, kita diskusi untuk ya peningkatan mutu pendidikan khususnya di SDN 1 Astapada yang lebih baik. Oke, selamat pagi Bu Puji. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dede. Tentu ya Bu ya, soalnya saya lihat Bu Puji itu sangat ceria nih ya. Apa ceria karena tanggal muda apa gimana Bu? Oke. Tentunya Tapi, masih momen tanggal muda ya Pak Dede ya. Jadi mau tanggal tua pun tetap semangat ya, karena memang kita dituntut untuk menjadi semangat dalam pembelajaran. Oke Bu Puji, mohon izin kegiatan kali ini saya kebetulan ditugaskan oleh program calon guru penggerak ini untuk melakukan coaching bersama rekan sejawat ya. Kebetulan seperti yang kita kemarin ngobrol, dalam bila Bu Puji berkenan sehingga terlaksananya kegiatan ini ya. Nah tujuannya yaitu ini Bu, tujuannya kami disarankan ya disarankan untuk membahaskan lah bahasa ininya sih kepada rekan sejawat di sekolah masing-masing terkait supervisi pendidikan ini ya, bertujuan untuk membantu rekan sejawat khususnya, dan kebetulan Bu Puji yang sekarang berkenan yaitu membantu Bu Puji untuk meningkatkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Itu seperti itu Bu Puji. Iya, betul sekali. Siap. Oke Bu Puji, izin nih Bu Puji, terkait nanti nih kita akan melakukan supervisi ya. Jadi Bu Puji mengajar, saya memperhatikan ikut izin di dalam kelas gitu. Saya tidak akan mengomentari apa-apa, hanya ikut melihat saja, mengobservasi. Nah kira-kira sebelum kita mengadakan observasi di kelas nih Bu Puji, kira-kira persiapan Bu Puji apa saja yang sudah disiapkan? Ya, tentunya sebelum saya melaksanakan supervisi ya Pak, yang pertama adalah saya menyelesaikan administrasinya Pak, berupa rencana pembelajaran, kemudian bahan ajar, video pembelajaran, LKPD, mungkin itu yang saya siapkan Pak Dede dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siap. Oke, alhamdulillah ya. Berarti perencanaan pembelajaran atau RPP yang kemarin sudah dibuat itu siap dipraktekkan ya Bu ya? Insya Allah siap untuk dipraktekkan. Udah ada pembelajaran yang berdiferensiasi PSE juga ya? Insya Allah dalam membuat RPP itu saya sudah menggunakan RPP yang berdiferensiasi dan juga sudah terintegrasi dengan PSE. Apalagi Bu Puji itu kan sekarang di pembelajarannya udah IKM ya, sudah masih kurikulum Merdeka ya, sangat baik. Bu, mohon izin nih Bu, kira-kira kira-kira harapan Ibu Uji terkait supervisi akademik ini yang nanti kita laksanakan, harapan Ibu apa nih kira-kira? Harapan saya ketika saya melaksanakan supervisi akademis Pak Dede ya, saya dapat menerapkan semua rancangan-rancangan langkah-langkah yang telah saya buat di kelas ya Pak Dede, tentunya dengan menerapkan PSE agar pembelajaran di kelas itu lebih menarik siswa gitu, lebih menarik minat siswa dalam belajar gitu Pak Dede. Jadi lebih supaya minatnya lebih termotivasi lagi dan pembelajarannya ya menyenangkan lah ya seperti itu ya.
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Ini kelihatannya sangat cerah sekali nih. Iya, Pak Dede. Suasana. Aduh. Biasa. Ada kabar apa Bu? Jadi kayak kelihatannya sangat bahagia sekali Bu. Ya, alhamdulillah sih Pak Dede ya. Ya suasana hati sih lagi senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dengar sebuah cerita kan bahwasanya kebahagiaan itu cerminan dari Iya. apa Betul. keimanan kita gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Saya doakan terus mudah-mudahan Amin. ini ada pendamping saya Bu di Bunda Oh, yang iya, selalu kita Ibu. bicarakan. Yang Salam memang kenal Ibu. Bunda Lela ini ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan yang di bawah naungan BPJP yang selalu melakukan supervisi, pendampingan dan monitoring terkait saya yang sedang ikut program penggerak seperti itu Bu Uji yang Iya, sedang terima dicoaching. kasih Bu Puji Sama-sama, sudah membantu Ibu. Pak Dede untuk Sama-sama. menjadi rekan sejawat yang diobservasi. Ya, Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya ya Pak Dede ya untuk belajar bersama-sama dari menyusun RPP, kemudian observasi sampai dengan coaching pasca observasi pembelajarannya. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan supervisi klinis yang berbasis atau pola pikir coaching. Oh ya Bu Uji, terima kasih waktunya ini ya. Kita kan kemarin sudah melakukan obrolan ya, terus sudah melakukan pembelajaran ya, supervisi di pembelajaran uji. Gimana dok suasana pas ketika supervisi di pembelajaran Bu? Ya, ya saya merasa ketika saya di supervisi itu merasa apa ya, jadi merasa ada tanggung jawab gitu, merasa tertantang, merasa ya supervisinya bukan supervisi yang harus terngejas atau apa, itu enggak ada, jadi saya sama-sama belajar gitu kan. Jadi alhamdulillah saya juga dapat masukan, terima kasih Pak Dede. Ya Bu Uji, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Uji, bukan berarti saya menggurui ya terkait coachingnya kita ini terkait pembelajaran dari mulai pembuatan RPP, penentuan model pembelajaran, metodenya seperti apa, terus ketika pembelajarannya seperti apa gitu ya. Ya ibaratnya bukan bermaksud menggurui ya, tapi memang tentu saja salah satu unsurnya itu penggunaan tugas saya juga gitu Bu Uji ya. Namun alhamdulillah Bu Uji berkenan untuk diuji oleh saya ya di supervisi dan pembelajarannya. Nah itu tujuannya itu ya. Namun harapannya ya dengan kompetensi ini ya selalu kita terapkan ke depannya gitu Bu Uji. Nah suasananya kan tadi kata Bu Uji ketika di supervisi oleh saya itu ibaratnya ada sharing ini ya, informasi sharing apa namanya dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah itulah Bu Uji RPP yang memang saat ini digulirkan oleh pemerintah itu salah satunya ya ada diferensiasi, ada kompetensi sosial emosional yang memang kalau pemikiran saya itu sangat bagus kita terapkan. Dan kalau kita lihat sudah sangat baik di pembelajaran uji walaupun belum ikut ini ya program ini gitu ya. Dengan seperti itu gimana Bu? Yang ada KSE-nya, diferensiasinya Iya. gitu kan. Saya baru mencoba itu buat RPP yang berdiferensiasi dan KSE, di mana saya itu dari awal berarti harus betul-betul menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa gitu Pak ya. Dan saya harus tahu dulu berarti bagaimana kemampuan belajar siswa, kemampuan bagaimana mereka mau belajarnya yang seperti apa gitu. Karena setiap siswa kan mempunyai kemampuan belajar atau karakteristik belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang
lebih senang, lebih mudah menerima pelajaran dengan tayangan video. Ada anak yang lebih senang dengan dia membuat-buat apa gitu, sehingga dengan bergerak gitu ya akan lebih paham gitu, ada yang seperti itu. Jadi saya tuh harus benar-benar menyiapkan media, terutama ya Pak Dede ya, media sama metode yang akan saya terapkan. Nah di situ saya merasa apa ya, jadi tantangnya di situ gitu, mau untuk membuat itu, apalagi dengan adanya PSE-nya ya Pak Dede ya. Di situ juga saya merasa harus mengaitkan gitu kan dengan suasana anaknya di kelas gitu. Seperti itu Pak Dede. Oke. Kalau kita lihat di tas pembelajaran Puji, dalam catatan saya itu ibaratnya pembelajaran ini sudah sangat baik ya, ibaratnya pengolahan kelas, terus dari segi materi bahan ajar, terus pengolahan Puji dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan juga dapat, ditambah tadi ada PSN-nya supaya kesannya tidak monoton ya, dalam artian bahasa sederhana tidak monoton, melainkan tadi ketika siswa terlihat sudah agak sedikit tidak konsen, Puji langsung menyelingi dengan SPP, terus refleksi di pembelajaran itu dengan instrumen itu udah baik Bu, dalam kesempatan saya. Terima kasih Pak Dede. Nah dari segi itu siswa juga sangat menyenangkan sekali ya Bu ya. Nah, timbal balik dari kegiatan itu Bu, mohon izin terkait pembelajaran itu kira-kira memang layak diterapkan di sekolah kita atau tidak? Oh ya, kalau menurut saya itu sangat layak ya Pak Dede ya, sangat bagus sekali jika bisa diterapkan setiap hari gitu ya. Artian ya guru benar-benar menyiapkan sebelum masuk kelas itu, guru benar-benar menyiapkan berbagai media, berbagai metode, semuanya juga berbagai perangkat ajarnya ya Pak Dede. Jadi ketika masuk kelas itu sudah punya acuan, sudah punya pegangan gitu. Nanti anak-anak juga tidak akan tidak bosan gitu untuk belajar gitu ya. Kemudian saya yakin sekali nanti juga dampaknya akan pada hasil akhirnya. Nah, iya Pak Dede. Jadi ibaratnya ketika itu terlaksana, artinya pesan seorang pendidik sudah siap belajar ya, Iya, siap belajar, mentransformasikan ilmu kepada peserta didik sehingga pembelajaran itu ya sesuai harapan dan memang benar-benar berpihak kepada peserta didik ya. Mungkin itu seperti itu ya Bu? Iya, seperti itu Pak Dede. Oke. Harus mengetahui siswa itu mau belajarnya seperti apa gitu kan, supaya mereka lebih enjoy, lebih tertarik untuk belajar Pak Dede. Siap. Nah ke depan kan harapannya memang harapan dari waktu kita pra observasi ya, harapan itu kan sudah disebutkan tuh. Nah, sekarang udah di supervisi ini, harapan Ibu untuk kegiatan pembelajaran ini seperti apa? Ya, harapan saya di kegiatan pembelajaran ini, ya untuk kedepannya saya mohon dukungan itu tentunya fasilitas sekolahnya Pak Dede yang harus menunjang gitu kan ya. Dari segi kalau memang harus ada selalu anak itu selalu senang dengan bermain belajar dengan adanya video pembelajaran, berarti kan guru itu harus siap gitu ya, harus siap membuat video pembelajarannya. Berarti otomatis kan sekolah juga harus memfasilitasi gitu Pak Dede ya. Mungkin itu harapan-harapan sayanya gitu, agar anak itu akan enjoy dalam belajar gitu, merasa senang karena belajarnya itu sudah sesuai dengan keinginan mereka gitu Pak Dede. Oh, harapan itu kira-kira nih dari harapan ini, harapan yang memang Ibu Uji inginkan ya, harapan dari sekolah itu memfasilitasi semuanya ya, baik guru mempersiapkan sama pembelajaran dan fasilitas itu diadakan oleh pihak sekolah. Kira-kira Bu Uji, Bu Uji memungkinkan nggak sekolah untuk memfasilitasi tersebut, dan solusinya seperti apa kalau memang kan sudah tergambar oleh seperti itu? Ya kalau insya Allah kalau menurut saya sih, kalau kita bisa bicara ke kepala sekolahnya ya, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah,
Insya Allah mungkin kepala sekolah juga akan mendukung hal seperti itu ya Pak Dede, karena kan itu juga berimbas nantinya kepada peserta didik juga, itu juga kan demi kemajuan sekolah juga Pak Dede itu. Kalaupun memang terjadi kendala atau untuk sarana pembelajaran, mungkin saya akan mengalihkan pembelajaran itu menggunakan media yang ramah yang lebih mudah aja Pak Dede. Nah, kira-kira murah, mudah gitu ya, Tapi berbasis tapi digital berbasis kalau memang berbasis digital, kemudian sasaran tidak mendukung, maka saya akan alihkan untuk tidak berbasis digital Pak Dede. Jadi PSE-nya menggunakan sarana prasarana yang ada gitu, ya, dan menggunakan tidak sarana terpaku yang ada. dengan harus begini harus begini Iya, gitu ya. yang penting tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak juga merasa senang belajar. Kalau memang maunya audiovisual memang diharuskan, maka ya otomatis saya harus sediain fokus. Kalau sekolah tidak bisa memfasilitasi, maka mungkin saya akan coba pinjam ke sekolah lain gitu. Siap. Pada itu solusinya. Siap, terima kasih. Itu berarti Ya. Ibu sudah ibaratnya benar-benar punya rancangan dan daya kritis Ibu itu sudah terprogram namanya. Satu lagi Bu Uji nih, terkait hasil kegiatan kita ya dari awal dan pas belajar ini, rencana tindak lanjut Bu Uji nih terkait tadi ya perasaan, terus apa namanya kompetensi yang baru itu, rencana Bu Uji seperti apa untuk kira-kira nih untuk rekan dan untuk sekolah? Rencana saya, apa yang sudah saya terapkan di sekolah tadi itu pembelajaran berdiferensiasi, saya mau mencoba Pak Dede agar jangan hanya tidak saya sendiri yang bisa melakukan hal itu Pak Dede ya. Ya saya mau coba mengajarkan, berkolaborasi dengan guru-guru di sini gitu ya. Terutama sih dengan rekan sejawat dulu yang satu kelas ya, karena satu rombel gitu kan ya. Saya maunya kalau kelas A dapat seperti ini yang saya terapkan, maka kelas B juga saya harapkan bisa. Berarti bahasa lainnya akan mengajak rekan-rekan untuk ya model pembebasan lah. Iya, pembebasan. Demi terwujudnya salah satu pendidikan yang bermutu ya, minimal di sekolah kita, dan mudah-mudahan umumnya satu kecamatan. Iya. Ya mudah-mudahan itu yang memang sesuai harapan kita bersama Iya. Bu ya, selaku warga sekolah yang mudah-mudahan menjadi sebuah indikator salah satu pelaku dalam percepatan pendidikan yang lebih baik tentunya Bu ya, sesuai harapan kita bersama. Oke Bu Uji, alhamdulillahirobbilalamin, sudah tadi sudah kita bercakap tentang pendidikan dan hasil observasi dan kedepannya seperti apa. Saya ucapkan terima kasih nih Bu Dia sebelumnya Ya, atas sama-sama, Pak Dede. waktunya, atas kerelaan Bu Uji dalam hal penyesuaian ya, bukan penyesuaian sih, ada informasi seperti ini, program yang memang dirasa lebih baik untuk pendidikan. Bu Uji langsung respon, mau dan pengen tahu gitu kan, seperti itu, dan ternyata hasilnya baik dan direncanakan, diniatkan untuk dilaksanakan dan berimbas kepada yang lain. Bu Uji terima kasih ya. Sama-sama, sekali Pak lagi. Dede. Tetap semangat, jangan Ya. lupa bahagia Bu. Insya Allah, amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, coaching pasca supervisi pembelajaran beserta uji telah dilaksanakan, dan harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini dapat berdampak positif buat kita semua selaku pelaku dan warga sekolah yang memiliki tanggung jawab bersama untuk memajukan pendidikan yang lebih baik, karena akselerasi pendidikan yang lebih baik itu tanggung jawab kita bersama. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.